Shalom saudara sekalian. Hari ini kita akan kembali belajar bahasa Ibrani dan kita akan khusus mempelajari kata sifat. Mari kita akan lihat video berikut ini. Selamat pagi saudara sekalian. Hari ini kita akan kembali belajar tentang kata sifat, adjektif. Nah, pada dasarnya sebuah kata sifat itu dapat dipakai dalam dua hal utama. Yang pertama itu kata sifat itu berfungsi sebagai keterangan atau namanya atributif. Ya. Lalu yang kedua itu kata sifat itu berfungsi sebagai sebutan predikatif. Jadi ada sebagai atributif atau predikatif. Mari kita lihat kata sifat yang berfungsi sebagai keterangan langsung atributif untuk semua kata benda. Ciri khasnya apa? Atributif itu ada pada kata yang. Laki-laki yang jahat itu atributif. Sang nabi yang baik, rumah yang baik itu. Jadi kata sifat sebagai atributif ciri khasnya ada kata yang di sini. Lalu bagaimana dengan kata sifat yang berfungsi sebagai predikatif atau predikat? Mari kita lihat di sini. Ciri khasnya ada kata adalah. Sang nabi adalah baik. Rumah itu adalah tua. Iya, jadi itu terkait dengan kata sifat. Jadi kata sifat ada yang berfungsi sebagai atributif, keterangan langsung yang selalu ditandai dengan kata yang, dan kata sifat yang berfungsi sebagai sebutan atau predikatif yang selalu disertai ciri khasnya adalah ada kata adalah. Jadi atributif sang nabi yang baik. Kalau predikatif sang nabi adalah baik. Ya. Demikianlah dalam bahasa Indonesia pemakaian kata sifat dengan atributif atau dengan predikatif hanya dibedakan dengan kata yang. Memang kalau di Indonesia agak susah ya seperti itu. Mari kita akan lihat lebih jauh terkait dengan kata sifat sebagai atribut atau atributif. Ya. Bagaimana cara penulisannya? Mari kita lihat. Kata sifat yang dipakai sebagai keterangan langsung atau atributif. Nah, di sini menempatkan langsung di belakang kata benda yang diterangkan. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada isra. Is itu apa? Laki-laki, ra itu jahat. Jadi urutannya itu is kata benda, ra kata sifat. Jadi urutannya itu kalau atributif kata benda dulu baru kata sifat. Kata benda dulu baru kata sifat. Jadi diawali dengan kata benda baru kata sifat itu atributif. Laki-laki yang jahat. Iya, jadi secara urutan kata benda baru kata sifat. Iya, seperti itu. Nah, mari kita akan lihat lebih jauh bagaimana dengan kata sifat dan awalan penentu. Nah, mari kita akan lihat kata sifat menerangkan kata benda yang memiliki awalan penentu, maka kata sifat tersebut juga harus dilengkapi
dengan awalan penentu. Nah, misalnya kita sudah belajar awalan penentu. Apa itu awalan penentu? Awalan penentu itu selalu identik dengan kata ha. Nah, itu ya, ha. Penunjuk itu. Seperti itu. Jadi kalau nabi baik, nabi yang baik, nabi top, nabi yang baik, bagaimana kalau pakai awalan penentu ha nabi? Sini juga harus ada ha top, nabi yang baik itu, atau sang nabi yang baik. Bait saken, bait rumah, saken tua. Jadi kata benda bait, saken kata sifat. Rumah yang tua itu ha bait, ha saken. Iya. Jadi seperti itu. Awalan penentu di depan kata sifat menunjukkan betapa erat hubungannya ya antara kata sifat dan kata benda tersebut. Ya. Mari kita akan lihat bagaimana kalau itu beberapa ya. Satu kata benda dengan beberapa kata sifat atributif. Jika satu kata benda dengan awalan penentu diterangkan melalui lebih dari satu kata sifat, maka masing-masing kata sifat juga mendapat awalan penentu. Nah, di sini ada is, laki-laki, top, baik, hakam, berhikmat, masih ingat kata sambung, dan hais, laki-laki itu atau sang laki-laki, hatop, baik dan berhikmat. Jadi laki-laki yang baik dan berhikmat. Kata benda, kata sifat. Kata benda dulu baru kata sifat. Itu atributif. Ha bait, ha gadol, ha hados. Kata benda, kata sifat. Jadi rumah yang besar dan kudus. Ya, saya rasa itu terkait dengan atributif. Bagaimana dengan predikatif? Apakah masih banyak? Oh, tinggal sedikit. Jadi langsung aja. Bagaimana dengan predikatif? Mari kita akan lihat. Kata sifat sebagai predikatif. Pemakaian kata sifat yang kedua adalah predikatif karena dalam kasus itu kata sifat berfungsi sebagai predikat dalam sebuah kalimat pendek. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini, rumah itu adalah baik. Subjeknya rumah itu, predikatnya adalah baik. Bagaimana urutannya? Sebelum kita bahas penempatan kata sifat yang dipakai sebagai predikatif, perlu membahas urutan dalam bahasa Ibrani. Memang kalau dalam bahasa Ibrani beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Bagaimana dengan bahasa Ibrani? Apakah demikian? Tidak. Bahasa Ibrani dari kanan baru ke kiri. Mari kita lihat di sini. Bahasa Ibrani adalah predikat dulu, subjek, baru objek. Itu urutannya. Iya, jadi memang beda ya. Jadi kalau bahasa Ibrani itu menulisnya adalah predikat, subjek, baru objek. Nah, dengan menempatkan predikat pada urutan pertama dalam tiap kalimat, ternyata dalam bahasa Ibrani menganggap paling penting suatu kegiatan dinyatakan melalui predikat. Dengan demikian kita tidak heran bahwa kata sifat yang dipakai secara predikatif biasanya mendahului kata benda dan ya akan di belakangnya seperti pemakaian pada atributif. Perhatikan contohnya. Ini predikatif. Predikatif. Ingat predikatif ya. Apa ini? Kados Yahweh. Kados kata sifat, Yahweh kata benda. Artinya Tuhan adalah
kudus. Ya. Ingat, kalau atributif apa? Atributif kata benda dulu baru kata sifat. Kalau predikatif kata sifat baru kata benda. Dalam terjemahan bahasa Indonesia memang diterjemahkan kata adalah. Ya, diselipkan di situ ya. Seperti itu. Mari kita akan lihat beberapa kemungkinan terjemahan yang justru mirip dengan ungkapan bahasa Ibrani sebagai berikut, yaitu Kados Yahweh, kuduslah Tuhan, atau Tuhan adalah kudus. Nah, bagaimana dengan awalan penentunya? Kata sifat dan awalan penentu. Kata sifat yang dipakai secara predikatif tidak pernah mendapat awalan penentu walaupun subjek memilikinya. Mari kita lihat di sini. Sadik meleh, sadik atau sadik itu kebenaran, kata sifat baru kata benda. Iya kan? Kalau kita lihat di sini sadik hameleh, raja itu adalah adil. Jadi kalau atributif dua-duanya dapat H, tapi kalau predikatif hanya kata bendanya yang dapat H atau awalan penentu. Saken hais, orang itu adalah tua. Halailah top, malam itu adalah baik. Seperti dalam contoh ketiga, ternyata kata sifat yang memakai secara predikatif sewaktu-waktu dapat menyusul setelah subjek. Namun demikian terjemahnya tidak membingungkan sebab kata sifat tersebut tidak memiliki awalan penentu, tanda bahwa ia memakai predikatif. Ya. Jadi itu dulu. Secara umum kita lihat bahwa kata sifat itu bisa dipakai secara atributif maupun predikatif. Kalau atributif itu, mari kita lihat cara menulisnya, kata benda dulu baru kata sifat, laki-laki, dan ada ini yang, itu ciri khasnya. Bagaimana kalau predikatif? Kalau predikatif itu cara menulisnya adalah kata sifat baru kata benda. Di sini ciri khasnya adalah adalah. Nanti saya akan bikin video lebih jauh terkait dengan bagian ini. Tuhan Yesus memberkati.